ma'allahi subhanahu. Jadi hati yang gelap tidak ada tempat baginya cahaya ilmu, kecuali orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memiliki ilmu kemudian kita berbuat maksiat, ya jangan sampai kemudian kita tidak segerakan untuk ya minta ampun, beristighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak segerakan bertobat, mohon ampun kepada Allah, maka ilmu itu akan lepas dari diri kita karena memang tidak ada tempat lah maka nafihi linuril ilmi, tidak ada tempat hati yang berbuat maksiat cahaya ilmu. Walaqad kana salih yudrikuna anna tarkal ma'asi asasun la budda minhu litahsilil ilmi wa hifzihi wa tamakkuni minhu wa adamu nisyani. Para salafus soleh terdahulu kita, mereka adalah orang-orang yang memang memiliki ilmu, mendapatkannya itu karena salah satunya membingkai dengan ketakwaan sehingga tidak terjebak dengan perbuatan kemaksiatan. Tapi kalau tidak dibingkai dengan ketaatan, dengan ketakwaan, dia akan mengerjakan perbuatan maksiat. Nah, meninggalkan perbuatan maksiat, anna tarkal ma'asi, meninggalkan perbuatan maksiat itu asasun, ini merupakan prinsip dasar. La budda minhu litahsilil ilmi, yang harus kita miliki untuk bisa mendapatkan ilmu. Memeliharanya bahkan lebih dari itu, ilmu yang kita miliki akan terjaga dari kelupaan. Jadi daya ingat kita akan kuat ketika kita punya ilmu, kemudian kita jaga dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ungkapan dari Bashar bin Harith, beliau berkata, in aradta an tulaq qanal ilma fala ta'sik. Jadi kalau engkau ingin mendalami ilmu maka ya jangan berbuat maksiat. Kemudian juga kisah al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa mimma yu'thiru fi dhalika anna al-imama asy-Syafi'i rahimahullah wal masyhuru bi sur'atil hifz. Jadi terkenal ya Imam Syafi'i itu orang yang memang sangat cepat itu dalam menghafal. Jadi daya ingatnya luar biasa. Saka ila sayyikhihi. Satu ketika Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya Waqi'un yang bernama Imam Waqi'. Annal hifza tabaqqa alaihi yawman fa arsadahu ilal ilajil hasimi. Jadi dia merasa bahwa hafalannya ini jadi lambat. Mungkin daya ingatnya sudah mulai hilang. Dia pengen dikasih petunjuk cara agar jangan sampai hafalan yang tadinya cepat melekat, biar jangan sampai lambat dan hilang. Dan ternyata kata gurunya itu karena perbuatan kemaksiatan, bahwa tarkul ma'asi, oleh karena tinggalkan perbuatan maksiat itu. Di dalam salah satu syair yang masyhur kita sering dengar, saqawtu liwaqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' terhadap buruknya hafalanku selama ini. Kemudian guruku Pak Arsyadani memberikan petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Wa akhbarani, dan mengabarkan kepadaku bi annal ilma, bahwasanya ilmu itu nurun, cahaya, wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah
tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan perbuatan kemaksiatan yang juga akan menghalangi seseorang dalam mengamalkan ilmu. Dan orang yang terjebak dalam perbuatan maksiat itu salah satu karena dia lupa kepada Allah. Dia jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang jarang berzikir, orang yang lupa kepada Allah, dia akan dikondisikan hati dan jiwanya oleh syaitan. Istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 19. Istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan sudah menguasai mereka. Fa ansahum dzikrullah, sehingga dia menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia terjebak dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Suaranya jadi kecil. Jadi antara ilmu dan amal di situ ada irtibatun wathiqun bainal ilmu wal amal. Jadi ada keterikatan yang luar biasa kuat. Jadi kalau ada ilmu ya, harus ada amal. Kalau ada amal harus ada ilmu. Mungkin orang yang beramal tanpa ilmu bisa jadi keliru. Bahkan kalau dalam konteks ibadah, orang yang beramal tanpa ilmu itu sangat berpeluang terhadap amalan yang dilakukan akan tertolak. Dia sholat, tapi tata caranya, kaifiatnya tidak mengetahui. Kita bersyukur ini ada kegiatan yang subhanallah bisa memberikan tambahan-tambahan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Bahkan sudah pertemuan keempat ya, ada bahasa mungkin tafsir, ada bahasa mungkin hadis. Kemarin saya dengar ada kaidah-kaidah usul, itu kan masya Allah. Untuk apa? Untuk memudahkan kita di dalam beramal. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu akan sia-sia juga begitu. Atau kita punya ilmu tapi tidak kita amalkan, bukan membawa kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat, bahkan sebaliknya menjadi orang yang kemudian mendapatkan kesusahan dunia akhirat. Kalau kita punya ilmu tapi tidak kita amalkan, maka bahasanya adalah wahuna irtibatun wathiqun bainal ilmi wal amal. Ada kaitan yang luar biasa antara ilmu dengan amal ini. Wabihima tathurun nafsi min adraniha wa atharahuma fi tazkiyatun nafsi wa taharatiha ka ahlil ma'i fi tathiril badan. Jadi di antara yang perlu menjadi renungan juga adalah bagaimana agar ilmu ini kita bisa amalkan. Harus punya kebersihan hati dan jiwa kita. Seperti ini, ka'atharil ma'i fi tathiril badan, pengaruh air dalam kebersihan badan. Jadi memang iwas sekali rahimakumullah. Jadi kalau kita tidak memiliki kebersihan hati, tidak memiliki kebersihan jiwa, itu akan membuat kemudian ilmu yang kita miliki enggan untuk kita amalkan. Nah, di kalangan para salafus saleh kita terdahulu, Rasul dan para sahabat Rasulullah senantiasa menjaga kebersihan hati dan jiwa-jiwa mereka. Taharatu ala qulubihim, bersih hati-hati mereka, wasalamatu ala nufusihim, jadi jiwa mereka juga bersih. Oke, mereka kemudian mereka memiliki ilmu kemudian mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau digambarkan dalam surat Al-Hujurat ya kalau nggak salah, yang mohon dikoreksi, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi mereka yang memiliki iman ternyata menjadi benteng yang luar biasa hebat dengan keimanan yang dimilikinya itu. Di samping membuat mereka indah, ternyata iman yang selalu melekat, dijaga, dirawat, itu bisa menjadi benteng yang luar biasa ampuh untuk mengamalkan terhadap ilmu yang kita miliki. Jadi kalau iman ini tidak ada, berdampak kepada hati dan jiwa kita yang kotor, maka tidak akan kemudian kehidupan yang kita miliki ini kehidupan yang selalu dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebutkan sebetulnya ayat ini kepada salafus saleh kita, para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya kebersihan hati dan jiwa dengan kekuatan keimanan yang mereka miliki, yang membuat mereka kemudian waqarroha ilaikumul kufra, membenci kepada perbuatan kekufuran, wal fusuqa, benci kepada perbuatan kefasikan, wal isyana, benci kepada perbuatan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang memang mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan di ayat ini berkaitan dengan orang yang punya kebersihan hati dan jiwa adalah surat Al-Anfal ayat 24. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah seruan-seruan Allah dan Rasul. Lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Apabila mengajak kepada engkau sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Jadi fal ilmul ladzi yantafi'u bihi sahibu fil akhirah huwa ma sahibahul amal wa huwa al ilmul baqi. Jadi ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan bagi orang yang memilikinya itu akan memberikan manfaat sampai di akhirat. Dan itu yang disebut dengan al-ilmul baqi, ilmu yang kekal. Jadi ilmu yang kalaupun kita sudah meninggal sekalipun, dia bisa memberikan manfaat kepada kita. Ini terakhir barangkali karena keterbatasan waktu kita ya. Ungkapan dari Fudail bin Iyad rahimahullah anhu qala la yazalul alimu jadilan bima alima hatta ya'mala bihi fa idza amila bihi kana aliman. Jadi orang yang alim itu bodoh kalau dengan ilmunya itu tidak diamalkan. Kalau diamalkan, maka sesungguhnya dialah orang yang alim. Ini dalam maknanya ya. Jadi kalau ada orang alim, tapi dia nggak ngamalin, cuma tahu doang. Dia belajar, alhamdulillah tuh semangatnya kuat. Dari nggak bisa jadi bisa gitu. Jadi ada orang alim, jadi ulama, itu nggak pernah diamalin. Sesungguhnya dia jahilan, bodoh sebetulnya. Jadi dikatakan alim itu adalah kalau dia punya ilmu, walaupun sedikit ilmunya, tapi diamalin gitu. Itu alim. Itu bedanya antara orang alim dan orang bodoh. Dia mengamalkan ilmunya, itulah alim. Kalau dia tidak mengamalkan, walaupun dia banyak ilmunya, bahwa
jahilun, maka sesungguhnya dia adalah orang yang jahil. Hadirin hadirin rahmati Allah, mudah-mudahan pengantar kajian tentang ilmu dan amal pada sore hari ini bisa memberikan penyemangat buat kita untuk tetap merasa kurang dengan ilmu, kemudian kita terus berikhtiar menambah ilmu kita. Kemudian juga kita berusaha saling mengingatkan di antara kita agar jangan lupa kita amalkan ilmu. Kita bareng-bareng, kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, karena ilmu yang kita amalkan ini mudah-mudahan akan membawa kebaikan kepada kita di dunia, kebaikan kepada kita di akhirat, bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara Ustaz Miftah Farid, tafadhol. Saya sebetulnya sih kemarin izin sampai jam 17 ini, ada agenda Zoom lagi, tapi nggak apa-apa lah, nanti saya coba WA barusan. Bisa diperpanjang gitu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Suaranya apa Ustaz ya? Jaringan apa Ustaz ya? Ya Ustaz Farid, tafadhol. Halo. Ya Ustaz, ya alhamdulillah. Ada kedengaran Ustaz ya. Ya. Mungkin dibuka dengan terima kasih kepada Ustaz Syed Mawadi atas pemaparan materinya. Kemudian saya buka satu termin untuk dua penanya. Untuk para peserta dipersilahkan. Untuk para penanya boleh bertanya lewat kolom chat atau komentar. Kita bisa langsung buka suaranya. Dan tidak juga harus bertanya Ustaz ya, bisa menambahkan mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan begitu. Ini ada satu pertanyaan dari Saudara Dian. Assalamualaikum, Ustaz mau bertanya, apakah yang alim bertausiah tapi sering melakukan kemaksiatan seperti syirik, mengajak orang melakukan kesyirikan seperti pengisian ilmu kebal, apakah akan mendapatkan manfaat dari ilmunya di akhirat kelak? Syukron. Iya, kalau yang diajak memang bertentangan dengan ajaran agama, bahkan Allah membenci, bahkan Allah murka dengan ajakannya itu, ini akan bisa membawa kesulitan di akhirat. Tapi kalau yang kita ajak adalah sesuai dengan agama, bahkan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membawa kebaikan kepada kita di dunia. Jadi kalau kita ingin mengajak orang, dipastikan itu yang kita ajak adalah kebaikan gitu. Jangan sampai mengajak perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Jadi kalau membuat Allah murka, padahal dia tahu, ya tidak boleh. Kayak berbuat korupsi, secara hukum kan haram, dosa. Tapi kita ajak dia untuk berbuat korupsi misalnya, ya dosa kita. Apalagi perbuatan syirik kepada Allah. Ngisi ilmu kebal kepada seseorang itu enggak ada di dalam ajaran Islam. Jadi kalaupun dia punya kekebalan gitu ya,
itu sebetulnya lebih karena ketakwaan dia, keimanan yang mantap yang dimilikinya, yang menjadikan kemudian turun nasrun, pertolongan Allah kepada dirinya gitu. Ya kan kalau orang-orang dulu tuh masya Allah ya, dengan keistiqomahan, ketakwaan dan keimanannya, akhirnya punya kelebihan yang luar biasa gitu. Jadi bukan kemudian kalau dia punya ilmu kebal ya dia mengerjakan amal yang memang amalnya sendiri, misalnya di dalam Islam tidak ada perintahnya, atau diisi dengan ilmu kebal padahal mengisi ilmu kebal kepada seseorang itu tidak ada landasan hukumnya gitu. Berarti perbuatan yang dilakukannya perbuatan yang memang ya dosa. Jadi kalau ada orang ngajak orang berbuat dosa, berbuat maksiat, yang jelas ya balasannya juga nanti di akhirat ya, bukan di surga, bukan tapi neraka Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja. Ya, tergantung kemudian juga langsung yang angkat tangan bukan dari saudara Rami Resmura ini. Bukannya Ustaz Afwan saudara enggak ini saja suaranya saja putus saja. Apa? Anu enggak kedengaran Ustaz. dengeran Zat? Si itu? Iya. Ya, para yang Jadi disebutkan sebetulnya ayat ini kepada yang salafus salaf kita. jadi Ini faktor jaringan kali Ustaz ya, enggak ini Ustaz, enggak nyimak anu Ustaz. ya kedengeran gitu Ustaz ya? Iya. Ya, mungkin sekali lagi kepada peserta ada yang ingin bertanya lagi atau boleh menambahkan Ustaz ya, kalau ada yang kurang barangkali terkait ilmu dan amal. boleh Ustaz ya? Ada lagi yang bertanya ya? Mungkin sudah bisa dipahami. Kedengeran nih Ustaz ini? Ya, jelas Ustaz. Alhamdulillah kita sudah berada di sini dari jam 4:30 sampai sekarang. Di penghujung acara ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Ustaz Syed Mawardi. Saat ini ada yang bertanya apa mau dijawab atau nanti aja? Gimana? Ada nih satu. Dalam masa pandemi ini banyak ilmu dari webinar atau YouTube Live. Apakah berdosa jika kita tidak ikuti karena kita khawatir tidak amanah dalam menuntut ilmu? Maksudnya gimana Ustaz ya? Banyak ilmu-ilmu yang diselenggarakan di webinar gini saat mungkin yang ikut takut tidak amanah dengan ilmunya. Ya bukan hanya di webinar ya, dimanapun memang kalau kita ada rasa takut untuk mengamalkan ya tidak akan kita bisa mencari ilmu. Jadi yang paling penting buat kita ya kita ikuti saja selama memang itu punya kemanfaatan buat kita begitu. Misalnya kaitan dengan
kondisi COVID sekarang, ada webinar kesehatan, saya pikir perlu gitu. Kenapa kita tidak ikut gitu? Cuma kita berharap memang dengan keikutsertaan kita di webinar, pemahaman kita bertambah. Nah, yang paling ideal ya kita sertakan dengan tadi berusaha ya mengamalkan, menerapkan hasil webinar tentang kesehatan di masa COVID-19 misalnya. Kita disuruh harus cuci tangan kan gitu ya, harus pakai masker, jaga jarak dalam gitu. Ya, kita berusaha untuk menerapkan gitu. Walaupun kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita langgar. Jadi kalau kita punya ilmu kita tidak amalkan, jelas berdosa. Terima kasih kepada Ustadz Tapi gara-gara Syed kita Mawardi. tidak mau belajar, maksudnya gimana tadi? Tidak bisa mengamalkan, bisa mencari ilmu, bagus juga. Kan bisa dibilang kalau dalam konteks ibadah orang yang beramal tanpa ada alasan dalam kondisi COVID sekalipun dengan kegiatan webinar, ya selama kita memungkinkan untuk bisa bergabung, join, kenapa tidak gitu. Jadi jangan gara-gara takut tidak bisa mengamalkan kita tidak join akhirnya. Kita ikut aja gitu. Itu saja tadi webinar pemahaman. Ya jelas, alhamdulillah Ustaz. Ya mungkin bisa terjawab ya. Mungkin sudah ditutup pertanyaannya. Di akhir acara mungkin Ustaz boleh mimpin untuk berdoa untuk kebaikan kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bermunajat, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan tambahan ilmu dan ilmu kita berikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan mukafa'an fi. Allahumma jam'anna hada ya Allah jam'an marhuma jam'an mubarakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Syed Mawardi. Alhamdulillah sudah selesai acara yang kita selenggarakan ini, kajian Islam matematik online yang diselenggarakan oleh STC, Fordai, Zakat Sukses, dan IKADI. Terima kasih kepada seluruh peserta yang terus ikut dalam kajian ini. Mungkin sekedar informasi untuk membantu program-program dakwah yang diselenggarakan Fordai, termasuk kajian ini yang alhamdulillah pada setiap hari Sabtu sudah pertemuan keempat ini. Mungkin bisa disebar juga link-link yang sudah didapat agar manfaat dari kajian ini tersebar oleh masyarakat luas. Mungkin terima kasih pada Ustaz Syed Mawardi. Sekali lagi terima kasih juga kepada semua peserta. Saya sebagai MC undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin saya